selingkuhan Pak Pilot dan pramugarinya ya dari suaminya Kak Ina. Ya, ini ada di part 2, part 1 silahkan nonton tayangan sebelumnya. Part 1 Mimi udah cerita tentang keputusan Kak Ina untuk meng-up ini di media sosial gitu ya. Dimana meng-up perselingkuhan suami dan pelakornya itu yang ternyata mereka adalah satu kantor ya, karena pramugari dan pilotnya gitu ya. Tentu ini akan memiliki resiko karir suami yang terhenti gitu. Suaminya bisa dipecat, mungkin bisa dapat bisa mendapatkan sanksi-sanksi gitu ya. Kalau itu pelakornya udah nggak usah kita bahas gitu, udah sebodoh teuing gitu ya. Lo mau dapat sanksi apa juga istilahnya kagak ada hubungannya sama gua gitu ya. Malah mungkin kita sebagai istri yang suami kita selingkuh sama tuh perempuan, kita mungkin seneng kali ya, bahagia gitu kalau dia hidupnya kadang sampai hancur gitu ya. Jadi itu mah gak usah kita bahas. Selain dia kagak ada kagak ada hubungannya juga sama hidup kita dan hidup anak-anak gitu. Jadi ya udahlah, kalau itu mah konsekuensi logis dari pilihan dia untuk menggoda suami orang gitu ya. Nah, tapi kalau suami kita ini kan dia bapak dari anak-anak kita kan gitu loh, yang dimana ya anak-anak kita ini punya masa depan. Nah, makanya sebenarnya di part 1 Mimi bilang keputusan untuk mengapa selingkuhan suami ini kan pasti akan ada resiko atau dampak buruk pada karirnya suami. Nah, ini hal-hal yang perlu sangat-sangat dipertimbangkan. Kalau di case-nya Kak Ina, Mimi yakin beliau sudah mempertimbangkan ini dengan matang, karena sekali ini bukan perselingkuhan suami yang pertama. Ini udah ketahuan yang ke-6 kali. Bahkan dari 6 kali ini 5 kalinya dengan perempuan yang sama ya, 1 kalinya dengan perempuan yang berbeda. Jadi boleh dikatakan menurut Mimi secara mental, secara finansial Kak Ina ini udah mempersiapkan. Beliau udah sangat siap kalau karir suaminya hancur, kalau suaminya dipecat. Sepertinya beliau memang secara finansial menurut Mimi memang sudah mandiri banget ya, karena juga seorang wanita bekerja, content creator, intinya making money gitu, bisa cari uang ya, independen secara finansial. Juga mungkin yaitu di part 1 Mimi udah bilang karena suaminya pilot, jadi udah pasti sering ditinggal sama suami, jadi sering banget merasa seperti single parent, seperti single mom walaupun punya suami. Jadi mental menjadi single mom pun boleh dikatakan mungkin sudah siap Kak Ina ini, makanya dia berani memutuskan untuk gua up udah nih perselingkuhan suami, meskipun gua tahu banget resikonya adalah karir suami yang akan hancur, sehingga suami akan sulit bertanggung jawab sama anak-anak. Mungkin ya Kak Ina juga ini udah memutuskan mau divorce atau mau udahan aja kali sama suaminya, makanya berani memutuskan hal ini. Nah, buat kita gimana nih Mi? Apakah kita bisa melakukan hal yang sama ya? Itu seperti Mimi bilang di part 1, kalau emang kita, menurut Mimi ya, kita belum mandiri secara finansial, terus kita juga secara mental belum siap menjadi single mom, dan apalagi kita jelas-jelas nggak pernah ada keinginan dan nggak pernah berpikir mau bercerai sama suami meskipun kita tahu suami selingkuh gitu ya, mungkin keputusan ini bukan keputusan yang tepat. Biasanya kalau setelah kita meng-up kayak gini ya, kita meng-up kayak begini, terus ujuk-ujuk kitanya tuh tetap begging suami, tetap balik sama suami, tetap menerima dia lagi lah gitu ya, tetap berumah tangga lagi. Kok mungkin setelah itu suami akan lebih disrespect sama kita gitu ya, karena dia mungkin akan mikirnya, lu udah abis-abisan berusaha pengen ngancurin gue lo ya, karena gue selingkuh, karena gue bikin salah, ternyata lo kagak bisa juga kan nyerahin gue kan, lo tetap juga lo sama gue gitu. Ada kemungkinan suami bakalan berpikir kayak gini gitu ya, which is kalau dia sampai punya mentalitas kayak begitu, ya itu akan membawa kita pada kehancuran yang semakin dalam gitu loh. Akhirnya keputusan kita untuk memberi pelajaran gitu ya sama suami dengan meng-up hal ini bukan berakhir menjadi keputusan yang tepat dan benar-benar memberikan dia pelajaran sehingga dia kapok. Yang ada malah menjadi neraka baru buat kita, malah jadi bumerang buat kita gitu ya, karena ya itu tadi ya, sikap kita yang tetap nggak mau cerai sama suami, tetap bucin gitu lah ya sama suami, akan membuat dia semakin makak gitu. Apalagi nggak semua ya, ini nggak semua, tapi ada bahkan banyak laki-laki yang kalau kitanya itu emang tetap nggak mau pisah sama dia dan kelihatan banget bucin sama dia, dia akan menggunakan opportunity ini, kesempatan ini untuk kayak menitik beratkan kesalahannya berselingkuh itu sama kita. Dia akan bilang sampai kita, ya gue selingkuh gara-gara lu nya begini-gini. Jadi dia jadi bisa manipulatif gitu loh, malah menyerang kita balik gitu ya, cenderung excuse terus gitu ya, nggak bisa menyadari bahwa ya apapun ceritanya, meskipun gue seorang istri yang banyak kekurangan, who is not ya, bahkan lo juga punya kekurangan suami gitu ya, tapi artinya ya kan harusnya kan pikirannya
sekalipun gue adalah istri yang punya banyak kekurangan, ya tentu saja selingkuh bukan solusinya bapak gitu kan, harusnya begitu ya. Cuman gak banyak lelaki yang bisa berpikir sesehat itu di momen-momen dia kepepet, tersudut kayak begini. Apalagi laki-laki yang mungkin pride-nya tinggi banget ya. Orang laki-laki punya karir bagus, punya uang banyak, itu kan biasanya pride-nya tinggi banget. Kalau kita menghantam pride-nya dia gitu ya, terus abis itu kita tetap lendot-lendotan sama dia, tetap bucin sama dia, khawatirkan kondisi ini nantinya ya malah bikin dia semakin mangkak, semakin menyakiti kita, semakin menunjuk kita sebagai penyebab kenapa dia melakukan kesalahan, penyebab kenapa ini semua jadi begini. Ya dia akan terus-terusan excuse. Ya kenapa lo harus akan marah gitu ya? Kenapa harus lo up? Kenapa begini? Kenapa begitu? Gue begini, gue malu kan, gue gini-gini. Jadi malah dia yang marah balik sama kita gitu ya. Harusnya kan ini kan kita yang ngamuk gitu loh. Harusnya kan kita yang marah. Ini nggak kebalik gitu loh. Pada beberapa suami, bahkan mungkin banyak kali ya, yang terjadi ketika kita melawan balik gitu, ketika kita berusaha untuk menjatuhkan dia, dalam rangka supaya dia sadar, dalam rangka supaya dia kapok, nggak begini lagi, dalam rangka supaya dia tahu betapa kita sakit, justru tujuan-tujuan kita itu tidak tercapai. Yang terjadi malah kita semakin diserang balik sama suami. Banyak kondisi-kondisi yang seperti ini malah terjadinya di lapangan gitu ya. Maksud hati pengen dia sadar, pengen dia tahu kita sakit hati, yang terjadi malah kita semakin disakiti. Yang terjadi malah dia semakin tidak sadar, bahkan semakin tidak menerima sikap kita yang ngebegituin dia. Ya emang bencong banget sih, emang culun banget ya, emang gak gentle banget gitu ya. Kalau diceritain begini tuh kayaknya, what? Udah lu yang salah, udah lu yang nyanyalin gue. Emang kayaknya memuakan sekali ya, bikin enak. Tapi ya, this is the fact. Ini fakta yang banyak terjadi di lapangan gitu ya. Teman-teman kita yang sesi one-on-one sama Mimi, yang ceritanya seperti ini gak sedikit ya. Banyak banget. Makanya, kita harus apa nih setelah suami ketahuan selingkuh? Keputusan terbaik dan yang paling tepat menurut Mimi adalah keputusan yang di dalamnya sudah masuk begitu banyak pertimbangan, terutama yang berhubungan dengan masa depan anak-anak. Itu satu. Nomor 2 pastinya adalah keputusan yang kita ambil di saat emosinya udah mereda, atau paling tidak sedikit lebih mereda gitu ya, udah sedikit lebih tenang gitu. Karena pasti ketika kita mengambil keputusan di saat yang lagi emosional banget ya, lagi berantakan banget kayak saat ini, gak sedikit yang berujung pada penyesalan gitu loh. Karena kadang-kadang kita tuh bertindak begitu tahu suami selingkuh itu kan, kita bertindak atas rasa sakit, kemarahan, ketidakterimaan yang menghantam kita detik itu saat kita baru tahu perselingkuhan suami itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan lain tuh belum bisa masuk gitu ya ke dalam pikiran kita, karena emosinya, kemarahannya, ketidakterimaannya, kesedihannya langsung menguasai, langsung take over pikiran kita gitu loh. Nah, nanti kan akan masuk nih fasenya dimana kita udah mulai mereda, udah mulai tenang gitu loh. Nah, takutnya pas udah reda dan tenang ini, kita nanti malah menyesali keputusan kita, apalagi kalau endingnya justru suami yang semakin berusaha menyakiti kita gitu. Jadi Mimi titip pesan aja sama teman-teman, harus bisa coba. Sulit, Mimi tahu, akhir nih untuk melakukan itu. Lak-lakan lu enak banget nih, kalau ngomong lu kagak ngalamin, lu kagak ngerti banget, lu ngomong enak, lu yang ngerasain ini bener berat banget. Iya bener, Mimi setuju. Mimi juga tahu memang mengucapkan dan mengatakan ini ya, menyarankan ini tidak semudah merasakan dan menjalankannya, I know. Tapi lewat video ini Mimi hanya nge-remind aja, menjadi reminder teman-teman. Mudah-mudahan kalau kita lagi ada di posisi yang sama, kita bisa berusaha dulu menenangkan diri walaupun sulit, lalu masukkan pertimbangan-pertimbangan penting, terutama dalam hal ini adalah masa depan anak-anak, baru kita bisa tahu keputusan apa yang terbaik yang bisa kita ambil gitu loh. Kalau fase ini terlalu sulit untuk dilewatkan karena lukanya terlalu dalam, berarti teman-teman mungkin butuh untuk memulihkan jiwa dulu ya. Nah, banyak teman-teman kita yang udah ikutan sesi Pulih Bahagia Self Love, sharing langsung one-on-one sama Mimi. Untuk teman-teman yang mungkin butuh karena lagi hancur dan lagi sedih banget, lagi berdarah-darah banget setelah tahu suami selingkuh, pingin tahu gimana cara menyembuhkan lukanya, bisa langsung cek link di bio untuk sesi one-on-one langsung bareng Mimi ya. Teman-teman semangat, mudah-mudahan bisa diberikan ketenangan dulu dan mempertimbangkan keputusan sebaik-baiknya. Oke, I love you.